Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, Saik 4B, akan mempresentasikan hasil identifikasi kami terkait standar nasional Indonesia yang telah kami diskusikan, yakni terkait SNI 9257.2 2024, spesifikasi informasi geospasial, neraca spasial habitat pesisir, dan bentik laut dangkal. Boleh next? Baik, ini berikut anggota kelompoknya ada Bambang, Desi, Gea, Hafiz, Muhammad Rizky, Arsy, saya sendiri Syaifunisa, dan Yumna. Berikut saya eh, berikan presentasinya kepada rekan-rekan saya. Neraca spasial habitat pesisir di laut dangkal eh, ini tuh diterbitkan pada tanggal 29 Juni 2024 di Bogor. Standar ini dirumuskan oleh Komite Teknis 707-01 Informasi Geografi atau Geomatika. Standar ini telah dibahas pada rapat teknis dan disepakati dalam rapat konsensus pada tanggal 14 Juni 2024 di Bogor. Lalu, standar ini juga telah melalui tahapan jajak pendapat pada tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan 29 Juni 2024 dengan hasil akhir disetujui menjadi standar nasional Indonesia. Lalu penerbit kebijakannya Badan Standarisasi Nasional tahun 2024. Next. Baik, untuk yang selanjutnya terdapat ruang lingkup. Membahas standar untuk spesifikasi produk neraca spasial, habitat pesisir, dan bentuk laut dangkal atau HPBLD yang disesuaikan dengan wilayah evaluasi. Standar ini mencakup spesifikasi, identifikasi produk data, pengambilan data, struktur data, kualitas data, pengiriman produk, metadata, dan penyajian data. Fokusnya adalah objek seperti terumbu karang, padang lamun, substrat dasar, makroalga, dan mangrove. Batasan HPBLD diatur berdasarkan kedalaman air yang dapat dideteksi oleh sensor penginderaan jauh optis di perairan jernih dengan kondisi tetap. Oke, selanjutnya untuk yang apa ya? Yang menjadi acuan untuk SNI 92557.2 2024 ini tuh ada beberapa SNI, diantaranya itu SNI 8842 mengenai pengolahan data penginderaan jauh, koreksi geometrik, data optik, satelit penginderaan jauh, resolusi menengah. Kemudian ada SNI 8843 strip 1 mengenai profil metadata spasial Indonesia bagian 1 fundamental. Kemudian ada SNI 8940 mengenai pengolahan data penginderaan jauh, yakni koreksi radiometrik data optik satelit penginderaan jauh. Terus juga ada SNI ISO 19131 yaitu mengenai informasi geografi spesifikasi produk data, dan SNI ISO 19157 yakni informasi geografi kualitas data. Nah, dalam SNI 9257 2024 ini juga terdapat beberapa glosarium atau istilah dan definisi terkait bentik, kemudian data penginderaan jauh, habitat, neraca spasial, dan HPBLD. Untuk gambaran umumnya, standar ini mengacu pada SNI ISO 19131 dan mencakup berbagai aspek dalam pembentukan spesifikasi informasi geospasial, termasuk identifikasi produk data, metode pengumpulan, struktur data, sistem referensi, kualitas data, pengiriman produk, metadata, pemeliharaan data, dan penyajian data. Nah, fokusnya ini adalah pada neraca spasial, luasan, dan karakteristik.
karakteristik habitat pesisir dangkal. Selanjutnya ada informasi mengenai pembentukan spesifikasi informasi geospasial, neraca spasial habitat pesisir, dan bentuk laut dangkal. Untuk judul spesifikasinya, ya, untuk judul spesifikasinya ya ini ada informasi geospasial, neraca spasial habitat pesisir, dan bentuk laut dangkal. Kemudian penanggung jawabnya ini lembaga pemerintah non-kementerian yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan yang membidangi urusan tertentu dalam hal ini. Bidang penyelenggaraan IGD. Lalu untuk bahasanya, bahasa Indonesia, termasuk ke dalam kategori topik biota, kemudian environment, oceans, dan imagery based maps earth cover. Dan format distribusinya PDF. Untuk lingkup spesifikasinya, mungkin bisa dilihat pada gambar yang terlampir. Untuk selanjutnya ada identifikasi produk peta. Dokumen ini menjabarkan mengenai spesifikasi informasi geospasial, neraca spasial, habitat pesisir, dan bentik laut dangkal. Kemudian untuk abstraknya, peta tematik yang memberikan gambaran perubahan luasan habitat pesisir dan bentik laut dangkal yang memiliki lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan atau karakteristik objek serta disajikan dalam bentuk peta. Kemudian untuk kategori topik, terdiri dari biota, environment, ocean, imagery, base maps, earth cover. Kemudian untuk deskripsi geografis tujuan, untuk deskripsi geografisnya adalah wilayah NKRI, kemudian untuk tujuannya adalah sebagai instrumen atau alat dalam mendukung pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Kemudian untuk jenis representasi spasialnya adalah data vektor. Kemudian untuk skala yang digunakan adalah skala 1:50.000 atau lebih besar. Kemudian untuk sistem referensi yang dipakai adalah SRGI tahun 2013. Kemudian untuk kualitas data ini mengacu pada SNI ISO 19257 dan elemen yang digunakan itu ada 6, yaitu kelengkapan, akurasi tematik, temporal, konsistensi logis, akurasi posisi, dan elemen pemanfaatan. Next. Untuk pengiriman produk data, data dapat diakses melalui berkas atau layanan web dengan format pengiriman yang mencakup berbagai elemen seperti nama format data, versi, spesifikasi, dan lainnya. Kemudian untuk metadata disusun mengikuti SNI 8841-3. Kemudian metadata juga berisi informasi dari pengumpulan data hingga penyajian data. Kemudian ada penyajian yang dimana berisi elemen-elemen penting gitu ya dalam penyajian peta itu sendiri. Yang pertama ada judul peta, skala peta, nomor lembar peta, nomor edisi, institusi pembuat peta, dan tahun penyusunan. Kemudian ada petunjuk letak peta, diagram lokasi, informasi proyeksi, sistem geodetik, dan datum. Kemudian ada logo atau kode institusi penyelenggara. Kemudian ada keterangan isi legenda. Kemudian ada keterangan sumber data atau peta dan nama-nama penyusun peta. Kemudian ada gambar pembagian daerah administrasi. Kemudian ada keterangan pembagian daerah administrasi dan unsur toponimi. Ada skala peta. Dan yang terakhir ada keterangan mengenai arah mata angin. Baik, selanjutnya terkait lampiran A pada SNI, yakni tentang pengolahan data pengiriman jauh. Untuk sumber data sendiri yang dipakai adalah peta rupa bumi Indonesia dan
data penginderaan jauh. Hal ini digunakan untuk penyusunan peta neraca HPBLD itu sendiri. Dua set data ini memiliki waktu perekaman yang berbeda, yakni akan menghasilkan peta aktiva atau kondisi awal dan peta pasiva atau kondisi akhir ini. Spesifikasi data penginderaan jauh ini harus memiliki resolusi spasial ataupun resolusi spektral yang konsisten. Lalu untuk pengolahannya nanti mencakup koreksi radiometrik, geometrik, komposit citra, dan penajaman citra. Pengolahan ini dilakukan untuk menghasilkan peta aktiva dan pasiva itu sendiri yang akan menggambarkan perubahan ekosistem pada pesisir. Lalu setelah melakukan pengolahan data akan dilakukan yang namanya interpretasi citra. Dilakukan dengan dua metode, yakni interpretasi citra visual dan digital. Untuk interpretasi visual sendiri bergantung pada beberapa ciri objek seperti warna, tekstur, pola, rona, dan asosiasi. Sedangkan untuk interpretasi citra digital akan menggunakan evaluasi kuantitatif dari informasi spektral pada citra. Selanjutnya. Lalu selanjutnya masih pada lampiran yang sama yakni lampiran A, ada unit pemetaan yakni yang digunakan untuk acuan interpretasi HPBLD ini. Dapat dilihat juga pada tabel di samping ini untuk skala petanya itu akan menentukan ukuran objek pemetaan terkecil yang akan diinterpretasikan. Ada 3 jenis yang dibagi ke dalam 3 jenis skala, yakni di 1:5.000, 1:25.000, dan 1:50.000 dengan luasan poligon terkecilnya sebagai berikut pada tabel. Boleh selanjutnya? Nah, selanjutnya masih pada lampiran yang sama tentang pengolahan. Setelah melakukan interpretasi citra, dia harus dilakukan yang namanya uji akurasi. Uji akurasi ini dilakukan untuk memastikan keakuratan atau keandalan data yang telah diinterpretasi. Akurasi semantik yang dipakai ini menitik beratkan pada kebenaran hasil interpretasi dengan membandingkan klasifikasi hasil pemetaan dengan eh, hasil klasifikasi nyata yang di lapangan. Lalu untuk metode yang digunakan untuk uji akurasi ini adalah confusion matrix untuk menghitung overall akurasi, producer akurasi, dan user akurasi. Setelah melakukan uji akurasi, karena kan tadi juga di uji akurasi kita membandingkan hasil klasifikasi interpretasi dan yang di lapangan. Lalu selanjutnya kita juga akan melakukan validasi lapangan. Jadi kita melihat keakuratan klasifikasi yang telah dilakukan sebelumnya ke lapangan langsung. Jadi, apakah sesuai atau tidak yang telah diinterpretasi dengan yang ada di lapangan. Metode surveinya yang digunakan termasuk spot check, di mana jalur surveinya ditentukan berdasarkan variabilitas habitat yang teridentifikasi dari citra satelit. Setelah melakukan validasi lapangan, selanjutnya ada penentuan titik sampel yang dilakukan dengan metode purposive. Penentuan titik sampel ini didasarkan atas kondisi alamnya seperti kedalaman perairan, aspek ruangan terumbu karang, dan sebagainya. Berikutnya. Baik, selanjutnya ialah beberapa lampiran. Ini merupakan lampiran B, itu tabel neraca. Dapat dilihat pada tabel B1 terdapat perubahan luasan ekosistem. Tabel berikut ini, berikut adalah kedua tabel yang digunakan ketika melakukan pencatatan perubahan luasan ekosistem. Ada beberapa indikator, yaitu misalnya luasan awal dan luasan akhir yang kemudian memiliki relasi dengan karang, padang lamun, makroalga, substrat dasar, mangrove, serta lainnya. Sementara untuk di tabel 2 atau tabel B2, itu merupakan neraca aset lingkungan fisik dalam unit luasan ekosistem. Ada beberapa relasi, yaitu daripada aset ekosistem tersendiri adalah dengan stok awal atau opening stock, penambahan stok, ekspansi terkelola, ekspansi alami, klasifikasi, penemuan, dan penilaian ulang, serta lainnya yang terlampir di dalam tabel B2. Selanjutnya, berikut merupakan lampiran C, yaitu contoh pemanfaatan neraca spasial atau HPBLD untuk neraca sumber daya laut atau Ocean Accounts. NDSL atau neraca sumber daya laut adalah kerangka kerja untuk memusatkan dan juga menstandarisasi serta mengintegrasikan data untuk membangun sistem informasi kelautan
serta untuk menyediakan bukti ilmiah guna mendukung kerangka kerja pengelolaan seperti perencanaan ruang laut. Nah, turunan dari neraca sumber daya laut atau NDSL ini yaitu Basic Special Unit atau BSL. BSL sendiri merupakan kerangka acuan spasial yang digunakan untuk mengintegrasikan antara data spasial dengan data statistik. Di sebelah kanan layar terdapat pula gambar ilustrasi penyusunan neraca luasan ekosistem dalam grid BSU. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada penentuan metode grading dan penentuan ukuran grid BSU yang telah dilakukan dalam penyusunan NDSL di Indonesia. Yang pertama itu ada penentuan metode grading. Metode penentuan metode grading ini dibagi menjadi dua, yaitu metode dominansi dan metode hierarki. Metode dominansi ini merupakan metode klasifikasi grid berbasis luasan. Klasifikasi sebuah grid BSU akan menyesuaikan dengan kelas ekosistem yang memiliki luasan terbesar atau mendominasi grid tersebut. Sedangkan yang metode hierarki ini merupakan metode dengan klasifikasi grid berbasis kriteria, yang dimana mengutamakan tujuan pengelolaan. Metode ini direkomendasikan untuk digunakan pada penyusunan NDSL yang menitik beratkan pada ekosistem baru. Yang kedua, penentuan ukuran grid BSU dibagi menjadi tiga. Yang pertama, skala kawasan konservasi perairan nasional atau KKPN. Ukuran grid BSU yang digunakan untuk skala KPPN ini adalah 10 meter kali 10 meter atau 25 kali 25 meter. Yang kedua, skala wilayah pengelolaan perairan negara Republik Indonesia atau WPPN RI. Ukuran grid BSU yang digunakan untuk skala WPPN RI ini yaitu 150 kali 150 meter, mengikuti Indonesia Scale Grid System atau IMGS. Yang ketiga, skala nasional. Ukuran grid BSU yang digunakan untuk skala nasional adalah 10 kali 10 km, mengikuti IMGS. Next. Selanjutnya, masih dalam penentuan metode grading dan penentuan ukuran grid BSU, di samping ini terdapat gambar yang merupakan gambar yang menunjukkan perbandingan hasil grading ke dalam grid BSU. Dari perbandingan tersebut diperoleh bahwa metode grading hierarki akan menghasilkan penurunan akurasi dan kemunculan galat luasan ekosistem yang lebih besar dibandingkan metode dominansi yang mana galat besar akan condong pada ekosistem prioritas. Selain itu, adanya juga perubahan seperti perubahan distribusi spasial. Next. Yang ketiga, itu ada pemanfaatan BSU. Setiap BSU mengandung informasi berupa yang pertama lokasi seperti WPPN RI provinsi, yang kedua pemanfaatan zonasi, yang ketiga kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL, yang keempat valuasi ekonomi dalam satuan juta rupiah per tahun, yang kelima status pemanfaatan, yang keenam luas ekosistem dalam satuan kilometer persegi secara temporal, yang ketujuh, valuasi jasa ekosistem dalam satuan juta rupiah. Yang kedelapan, serapan karbon TCO2EQ dan sebagainya. BSU juga ini berfungsi sebagai unit analisis pada sistem dinamika atau SD, yaitu pemodelan komputer untuk memproyeksikan dinamika ekosistem secara spasial dan temporal. Pendekatan SD ini juga digunakan untuk menganalisis dampak pemanfaatan ruang laut terhadap jasa ekosistem pesisir yang berperan sebagai decision support system bagi penerbitan izin, pengawasan, dan juga pemantauan KKPRL. Next. Selanjutnya terdapat lampiran B, yaitu aturan topologi neraca spasial habitat pesisir dan bentik laut dangkal. Pada tabel di sebelah kiri merupakan aturan topologi untuk neraca spasial HPBLD yang ditujukan untuk pengaturan topologi pada peta aktiva, pasiva, dan neraca. Next. Pada lampiran E terdapat informasi mengenai simbolisasi, yaitu HPBLD menggunakan format vektor berupa area. Next. Selanjutnya merupakan lanjutan dari informasi standarisasi mengenai simbolisasi. Masih merupakan bagian dari
simbolisasi SNI neraca HPBLD. Nah, berikut merupakan contoh penyajian peta neraca spasial HPBLD, terutama terkait simbolisasi yang tadi sudah disebutkan oleh rekan saya sebelumnya, yang mana bisa dilihat ada beberapa warna yang mencerminkan daripada visualisasi daripada peta itu sendiri. Next. Nah, mungkin ada beberapa poin, ada 4 poin hasil diskusi kelompok mengenai pentingnya dan manfaat dari peraturan atau standarisasi yang sudah kami keluarkan. Yang pertama ini, standar ini membantu kita gitu dalam memberikan pedoman yang jelas dan terstruktur untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data terkait habitat pesisir dan laut dangkal. Yang kedua, menambah tingkat akurasi data yang diperoleh terkait dengan habitat pesisir dan bentuk laut dangkal. Yang ketiga, visualisasi informasi terkait sumber daya laut dan suaka alam perairan menjadi lebih seragam dan menarik. Yang terakhir, penerapan standar pembuatan peta sumber daya laut dan suaka alam perairan ini memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengembangan sumber daya laut untuk membuat informasi-informasi yang ada di pesisir lautan. Next. Nah, dalam kesimpulannya, SNI nomor 9257/2024 yang berjudul spesifikasi informasi geospasial neraca spasial habitat pesisir dan bentuk laut dangkal yang merupakan standar yang bertujuan untuk menerapkan spesifikasi produk neraca spasial untuk habitat pesisir dalam bentuk laut dangkal di Indonesia. Jadi standar itu mencakup berbagai aspek penting mulai dari produk data, pemerolehan data, struktur dan kualitas data hingga penyajian dan visualisasi secara metadata atau pun peta gitu. Yang mana fokus dari standar ini adalah pada penentuan neraca spasial yang dapat dideteksi oleh sensor penginderaan jauh optis, khususnya dalam perairan jernih baik secara periodik maupun terus-menerus. Mungkin begitu penjelasan dari kelompok kami. Selebihnya diserahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Semoga dapat hasil pemaparan kami dapat bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.